Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aulia dari Prodi PAUD semester 4. Saya akan menjelaskan tentang isu dan problematika perkembangan anak usia dini. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Munculnya sebuah isu disebabkan oleh 1. Ketidakpuasan sekelompok masyarakat, 2. Terjadinya peristiwa dramatis, 3. Perubahan sosial, dan 4. Kurang optimalnya kekuatan pemimpin. Problematika dari bahasa Inggris yaitu problematik yang berarti masalah atau persoalan. Jadi, problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Problematika perkembangan PAUD di Indonesia ada 7. Yang pertama, perekonomian yang lemah. Secara kuantitas, penduduk Indonesia masih banyak yang hidup dalam taraf kemiskinan. Menurut data BPS pada tahun 2009, kurang lebih 32,7% rakyat Indonesia miskin. Dengan demikian, lebih dari 32,7% anak usia dini hidup dalam keluarga miskin. Dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, orang tua anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Selain itu, banyak anak usia dini yang seharusnya mendapatkan bantuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, terpaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu banyak anak usia dini yang tidak dapat minum susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Kualitas ASI pun mungkin sangat rendah karena asupan gizi si ibu kurang. Dan itu, kualitas makanannya pun tidak memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap potensi genetiknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat berkembang secara optimal. Tumbuhan badan dan kecerdasan anak terhambat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengubah kehidupan dan mengurangi rakyat miskin agar anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, sehingga generasi penerus bangsa adalah generasi yang cerdas dan sehat. Yang kedua, kualitas asuhan rendah. Akhir-akhir ini di media massa diberitakan banyak kasus ibu yang tega membuang anaknya begitu dilahirkan. Bahkan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Begitu banyak alasan yang mereka kemukakan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Mulai dari rasa malu karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap sampai kepada rasa khawatir karena tidak akan mampu merawat, mengurus, dan membiayainya. Hal ini membuktikan tingkat kualitas asuhan terhadap anak usia dini begitu rendah. Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi ibu dan calon ibu turut memperparah keadaan ini. Banyak ibu yang tidak tahu bagaimana cara memberi makan, cara mengasuh, dan mendidik anak. Karena tingkat ekonomi yang rendah, banyak ibu dan calon ibu yang tidak sempat membaca buku-buku tentang merawat dan mendidik anak. Ketiga, program intervensi orang tua yang rendah. Program intervensi untuk membantu keluarga dengan anak usia dini masih rendah. Program pos pelayanan terpadu belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan, program ini di beberapa daerah hampir tidak dilaksanakan. Memang, dalam praktiknya, posyandu saat ini tidak seideal dengan tujuan program semula. Belakangan ini, posyandu di beberapa tempat dilaksanakan oleh para pengurus RW dan RT tanpa didampingi oleh para ahli kesehatan yang memadai. Kegiatan posyandu secara rutin hanya melakukan penimbangan balita tanpa memberikan penyuluhan dan bimbingan yang memadai kepada mereka. Mereka tidak mendapat bantuan makanan pokok dan susu untuk anak-anak ketika anak mengalami kekurangan gizi. Bantuan amat terbatas sehingga tidak menjangkau seluruh rakyat miskin. Akibatnya, banyak ibu hamil yang kekurangan gizi dan pemeriksaan dokter. Begitu banyak ibu hamil yang tidak mampu memeriksakan kondisi kandungannya sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin kurang terawat dan tidak optimal. Hal ini mengakibatkan tingkat kematian bayi dan ibu sangat tinggi. Yang keempat, kualitas PAUD yang rendah. Kenyataan di masyarakat, institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah.
Hampir sebagian besar dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat masih lemah. Bangunan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang ala kadarnya, ruangan yang begitu terbatas tanpa memperhatikan penataan yang maksimal, dan ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Misalnya arena bermain yang kurang dan alat-alat permainan yang kurang. Dengan kata lain, lembaga institusi PAUD harus menghidupi dirinya sendiri tanpa mendapat bantuan pemerintah yang memadai. Institusi PAUD berjalan dengan dana operasional yang sangat minim. Gaji para guru PAUD dapatlah dikatakan kurang memadai. Banyak institusi PAUD yang hanya mampu membayar gurunya antara 200.000 sampai dengan 300.000. Bahkan masih ada yang di bawah angka tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kualitas layanan PAUD tidak begitu maksimal, terutama di wilayah pedesaan. Pelayanan PAUD yang berkualitas pada umumnya hanya terdapat di kota-kota besar di mana orang tua sanggup membayar dengan harga tinggi. Sedangkan di pedesaan, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan akses pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui PAUD masih terbatas dan tidak merata. 5. Kuantitas PAUD yang kurang. Kuantitas PAUD yang dikelola oleh pemerintah yang kurang antara lain disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang PAUD, baik taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini lainnya. Persepsi bahwa pendidikan anak usia dini dan TK adalah pendidikan prasekolah yang tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak perlu dikembangkan sebaik pendidikan dasar dan menengah. Padahal sebaliknya di negara maju seperti Amerika Serikat, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan mereka menyadari betul bahwa anak usia dini antara 0 sampai 8 tahun bahkan 0 sampai 5 tahun adalah usia emas atau dikenal dengan istilah Golden Age, di mana usia yang amat berharga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Oleh karena itu, persepsi masyarakat, terutama pemerintah terhadap anak usia dini harus segera dibenahi. Kalau pemerintah menginginkan generasi bangsa yang unggul, selain itu, lembaga penyelenggara PAUD, terutama di pedesaan, harus diperbanyak secara kuantitas. Yang keenam, kualitas pendidik PAUD rendah. Persyaratan minimal yang telah ditetapkan bahwa guru PAUD harus setara dengan program diploma 2 atau 2 tahun di perguruan tinggi. Kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Di lapangan belum tersedia secara memadai tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang diperlukan. Guru TK yang sudah memiliki ijazah S1 PGTK atau D2 PGTK masih kurang dari 10%. Banyak guru TK dan PAUD yang bukan berasal dari lulusan lembaga keguruan, tapi lulusan SLTA atau SMA, SMEA. Bahkan tak jarang dari lulusan SLTP. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah karena ternyata banyak daerah yang tidak mampu untuk mengangkat dan menggaji guru TK. Gaji guru TK kurang memadai, bahkan dapat dikatakan kurang manusiawi. Banyak guru TK yang digaji jauh di bawah kebutuhan hidup minimal, bahkan lebih rendah dari pembantu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan mutu guru TK rendah. Dan yang terakhir, regulasi atau kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAUD. Berkenaan dengan regulasi pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, di lapangan seolah-olah masih terdapat dualisme pengelolaan. Meskipun sekarang ini TK sudah termasuk ke dalam Dirjen PAUD yang sebelumnya termasuk ke dalam Dirjen TK atau SD. Masyarakat sekarang ini mengenal istilah TK dan PAUD, padahal TK merupakan bagian dari PAUD. Pengelolaan TK
TK termasuk ke dalam pengelolaan formal, sedangkan PAUD merupakan pengelolaan non-formal. Adanya anggapan dualisme pengelolaan PAUD yang berkembang di masyarakat harus segera diakhiri dengan mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang telah menyatukan pengelolaan TK dan PAUD lainnya di bawah naungan Dirjen PAUD. Kegiatan pendidikan karakter dilaksanakan dalam 3 ranah. Yang pertama, pengembangan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM di dalam kelas. Yang kedua, memadukan pendidikan karakter dengan aktivitas kokurikuler, ekstrakurikuler maupun budaya sekolah. Dan yang terakhir, melibatkan wali murid untuk turut membangun pembiasaan yang selaras dengan yang dikembangkan di sekolah. Kesimpulannya adalah perkembangan PAUD di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini terjadi karena kurang adanya pengakuan dan persepsi salah dari masyarakat maupun pemerintah. Namun, dari tahun ke tahun problematika perkembangan PAUD mulai berkurang.